Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang semuanya, perkenalkan kami mahasiswa semester 7 dari Universitas Indraprasta PGRI. Kami berterima kasih kepada Bu Ismi yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh kami. Nah, sebelum itu kami ingin mengetahui terlebih dahulu nama lengkap Ibu beserta gelarnya, lalu pengalaman mengajar Ibu sudah berapa tahun, alumni perguruan tinggi Ibu di mana, dan jurusan waktu kuliah di jurusan apa? Nama saya Ismi Senjayani. Terus tadi apa? Gelarnya Bu. Oh, gelarnya MPD. Lalu Terus pengalaman mengajar Ibu sudah berapa berapa tahun tahun? mengajar? Sekitar 16 tahun lah. Lama ya. Ya, itu murid nakal saya satu ada tuh. Alumni perguruan tinggi di mana, Bu? Alumni pertama D3 IPB, terus S1-nya Universitas Terbuka, lanjut ke S2-nya Universitas Pakuan. Semuanya jurusan biologi, pendidikan biologi semuanya. Topik pembahasan ya, Bu. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Kalau teori evolusi, kalau untuk ngajar ya, karena saya keguruan, saya pasti ngambilnya baca dulunya di Campbell ya, buku Campbell kan itunya buku babunnya biologi itu buku Campbell. Ya kalau teori evolusi ya tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan, itu aja lah, baca aja teorinya, pastinya sama kan seperti itu. Terus apa lagi yang penting? Yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sih, kalau di evolusi itu sama dengan materi-materi lainnya, teori di evolusi itu bagian dari penelitian yang belum selesai ya. Jadi misalnya diawali dengan Aristoteles, Anaximander, kemudian ada Lamarck, kemudian ada Darwin, kemudian sampai terus kan evolusi itu masih dalam tahap penelitian. Jadi bisa saja satu teori oleh satu peneliti yang satu bisa kemudian dipatahkan atau bisa didukung oleh peneliti yang lain. Jadi kalau untuk anak SMA mungkin hanya dibatasi teorinya dari Lamarck dan Darwin ya, tapi sebetulnya nanti kan ada Harun Yahya kan. Jadi kalau evolusi itu pastinya kalau untuk gurunya pastinya harus baca semua, tapi kalau siswa pastinya harus dibatasi aja. Untuk teori Lamarck yang jerapah itu kan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian kalau Darwin kan makhluk hidup bisa hidup karena seleksi alam itu kan, seperti itu. Tapi kan nanti juga pasti ada peneliti lain yang menambahkan atau membantah. Itu biasa aja sih. Menurut Ibu, ada nggak keuntungan jika kita itu mempelajari teori evolusi? Saya termasuk orang yang setuju teori evolusi diajarkan di sekolah, walaupun sebetulnya banyak juga orang yang nggak suka untuk belajar teori evolusi. Yang penting cara ngajarnya. Kalau teori evolusi yang namanya teori kan pendapat manusia, dan pendapat manusia itu boleh dong manusia berpendapat, kemudian dipublikasikan, kemudian nanti kalau ada yang menentang ya udah berarti diperbaiki. Jadi keuntungan untuk siswa ya saya katakan bahwa ini materi atau teori yang masih terbuka, materi yang belum selesai ya. Belum selesai artinya asal usul makhluk hidup saja, asal usul kehidupan saja belum bisa ada kesimpulan yang pasti kan, teori Big Bang lah, teori apalah, itu kan belum pasti. Jadi mungkin bisa memacu siswa untuk ayo mengadakan penelitian, dan siswa boleh percaya, boleh tidak, boleh menentang. Itu hanya pendapat, teori itu hanya pendapat manusia seperti itu. Tapi saya tekankan juga beda kalau ke agama ya, jadi dipisahkan aja. Jadi ini adalah teori-teori manusia yang mungkin nanti akan ada penambahan atau penguatan atau mungkin ditentang. Itu aja sih. Jadi untuk
membuat siswa selalu bertanya-tanya, dan mungkin ada siswa yang mau mengadakan penelitian, itu sih keuntungannya. Apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Kalau saya pengen tahu manusia purba, pastinya baca ya. Itu kan berdasarkan fosil ya, fosil yang ditemukan di misalnya Epicantropus erectus yang ditemukan oleh Du Bois, seperti itu. Kalau di biologi, materi fosil tidak terlalu diperdalam ya. Hanya saja ini loh, kalau mau pengen lihat kehidupan dulu, manusia dahulu, cuma ditekankan seperti itu. Kita bisa lihat fosilnya, kemudian membuat dugaannya, membuat hipotesisnya, kemudian membuat kesimpulan. Dan tentu saja pasti tidak benar 100% dari fosil pun, misalnya ada pakai jejak karbon, pakai radiasi, dan sebagainya. Tapi untuk saya kalau mengajar tentang fosil ini tidak terlalu diperdalam, hanya untuk ditekankan, oh ini adalah petunjuknya. Fosil, kalau ingin melihat manusia purba, bisa dilihat dari fosil yang ditemukan, dari petunjuk-petunjuknya. Tapi kalau misalnya mau dikaitkan dengan agama juga nggak masalah. Misalnya manusia pertama menurut agama Islam, Nabi Adam sepertinya itu. Tapi kan saya juga tidak selalu membahas bahwa manusia itu, nenek moyang manusia itu kera, enggak kali di situ. Karena pas saya baca di Campbell dan di materi biologi di pelajarannya juga tidak ada kalimat-kalimat itu. Jadi untuk keturunan manusia dari kera itu tidak saya sampaikan. Hanya saja kalau secara DNA, secara gen ada kesamaan tapi tidak 100%. Itu saja sih yang bikin rame kan, yang pendapat manusia itu, nenek moyang manusia itu kan kera, yang seperti itu. Kalau saya sih lebih banyak ke secara DNA, secara kromosom kekerabatannya dekat, dan untuk pernyataan itu tidak ada bukti 100% yang menyatakan seperti itu. Jadi seperti itu aja sih kalau saya sih. Karena saya baca juga di Campbell lebih banyak ke teori-teori Darwinnya, yang burung finch, jerapah, yang perjalanan ke Galapagos itu aja sih. Jadi lebih ke teori yang benar-benar tidak banyak ambigunya seperti itu. Oke. Selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia itu menurut teori evolusi? Menurut siapa? Teori evolusi. Di teori evolusi. Kalau saya nggak bisa bilang siapa, kalau saya tidak melakukan penelitian tentang evolusi ya. Jadi ya kalau saya sih baca berbagai teori-teori orang-orang itu kan, Engine Du Bois misalnya seperti itu. Yang penemu itu aja sih. Kalau saya sih itu aja sih. Oke, Bu. Bu, dilanjut ya Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin kalau misalnya Ibu tuh sangat setuju kalau misalnya teori evolusi ini itu diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di perkuliahan. Nah, apakah Ibu sebagai seseorang yang beragama mempercayai tentang adanya teori evolusi tersebut? Terus jelaskan mengapa. Kalau secara orang beragama, saya cuma berpendapat bahwa seperti itu tadi, teori-teori itu cuma pendapat manusia, gitu saja. Kalau misalnya pengen percaya benar, ya harus lihat Al-Quran, kalau Muslim, seperti itu. Tapi kalau ini saya menghargai sebagai orang yang sudah melakukan penelitian dan mengungkapkan pendapatnya, hasil penelitiannya diungkapkan, dipublikasikan. Apakah nanti sewaktu-waktu akan ditentang? Mungkin saja seperti itu. Jadi saya memisahkan itu dengan agama, walaupun memang beberapa hal, karena evolusi ini luas banget kan, beberapa hal ada yang nyambung dengan agama, beberapa hal bertentangan. Jadi kita memandangnya suatu pendapat manusia. Di Al-Quran ada sepertinya evolusi beberapa hal, mungkin ya, karena saya tidak terlalu
memperdalam juga. Jadi kan teori evolusi itu luas banget. Orang-orang penelitinya juga banyak banget gitu. Jadi yang saya sampaikan ya itu saja teori-teori atau hasil penelitian para ahli itu gitu. Masalah percaya atau tidak, saya hanya membacanya, oh iya dia berpamalan seperti itu gitu. Kalau harus percaya, lebih percaya di kitab di Al-Quran seperti itu. Ibu sudah Sekarang apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Penjelasan adaptasi dan mutasi. Oh, adaptasi itu kan penyelesaian diri terhadap lingkungannya, dan karena beradaptasi itu maka bisa saja makhluk hidup itu berubah atau bermutasi karena kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya itu. Singkatnya seperti itu. Ya Bu, kan tadi Ibu udah menjelaskan tentang teori evolusi, terus percaya dan tidaknya, terus berkaitan atau tidaknya dengan agama. Nah sekarang ada nggak sih Bu dari teori evolusi ini yang bertentangan dengan agama Ibu sendiri? Terus boleh diberikan alasannya nggak Bu? Saya tidak terlalu membandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran ya, jadi saya tidak terlalu bisa menjawab. Tapi yang sepanjang saya baca, yang tentang manusia purba juga saya tidak bisa menjawab karena saya tidak menganalisis ayat Al-Quran mana yang menentang, kemudian teori mana yang menentang. Saya tidak menganalisis. Saya kalau membaca teori evolusi kemudian menyampaikan ke siswa seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab karena nanti sok tahu lagi. Harus dianalisis kan, surat mana, ayat mana, kemudian teori mana, pendapat siapa. Itu saya tidak melakukan analisis itu. Iya Bu, pertanyaan pertanyaan selanjutnya Bu. Tadi kan Ibu membahas teori evolusi itu luas ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri teori evolusi itu apa Bu? Untuk menurut Ibu sendiri? Kalau saya sih nggak punya teori ya, karena saya tidak melakukan penelitian tentang evolusi, karena saya bukan peneliti. Tapi yang kalau saya ngambil teori orang-orang ya perubahan secara perlahan-lahan dari selama beratus-ratus tahun yang dibuktikan dengan petunjuk-petunjuk evolusi itu, ya dari morfologi, dari fosil dan sebagainya. Itu aja sih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Itu tadi kan, karena teori evolusi itu banyak dan luas, sementara yang saya baca juga sebagian, saya tidak terlalu tahu apakah seberapa besar bertentangan, apakah seberapa besar, berapa persen tidak bertentangan, saya tidak menganalisis itu kan. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, karena memang saya tidak menganalisis. Kalau misalnya ditanya, kenapa bertentangan dengan ayat yang mana, dengan surat mana, teori siapa, tahun berapa, nah itu nanti nggak bisa jawab. Jadi karena saya tidak menganalisis dengan ayat-ayat Al-Quran, jadi tidak bisa jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal, Bu? Itu sesuatu yang Ibu ketahui aja, Bu. Tidak saya pelajari benar. Siapa pertama tadi? Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal. Si Zionisme dan Freemason, Illuminati, terus Zionis ya? Sama Dajjal. Sama Dajjal, Bu. Itu saya baru dengar sebagian. Kalau yang kaitannya sama apa tadi? Zionis sama Illuminati, Freemason ya. Itu kaitannya sama Yahudi ya. Iya, Ibu. Freemason itu katanya ya, organisasi orang-orang Yahudi yang menyembah setan gitu. Saya nggak ngerti ini kaitannya sama evolusi ada nggak. Kemudian Illuminati juga lambangnya orang-orang penyembah setan, katanya seperti itu.
Saya nggak Iya, yang pelajari bermata itu. satu. Ya, bermata satu, kemudian lambangnya segitiga itu. Sama dengan Dajjal, kan Dajjal bermata satu ya? Iya, Dajjal bermata satu sama kayak Illuminati sih, Bu. Tapi kalau di Illuminati kan bedanya segitiganya gitu loh, Bu. Iya, itu aja saya nggak terlalu belajar banyak tentang Dajjal, dan emang lagi ngetop sih tentang Dajjal karena tentang akhir zaman, kemudian nanti dibunuh sama Nabi Isa ya, seperti itu kan. Nanti hati-hati dengan fitnah Dajjal, Fitnah bisa Dajjal. seperti itu, fitnah Dajjal. Ya, saya sambil mempelajari fitnahnya apa, seperti apa gitu. Saya nggak terlalu banyak, belum membaca tentang itu. Ya. Baik, Bu. Selanjutnya, mengenal teori evolusi, apakah Ibu mendukung atau menolak atau ragu-ragu? Boleh diberikan alasannya, Bu? Ya, mendukung aja sebagai teori, sebagai ilmu pengetahuan, yang bisa dipelajari. Apakah kemudian nanti bisa diterima, berarti kita menyetujui. Kalau tapi kan itu tadi kembali lagi, kalau teori evolusi, teori yang mana dulu? Kalau yang lama ternyata kan sudah ditentang kan, seperti itu. Kalau saya sih untuk evolusi suatu pengetahuan yang luas dengan teorinya banyak, dari Anaximenes, dari Aristoteles juga banyak yang ditentang lagi. Ya, kalau saya sih sesuatu yang cukup pantas untuk dipelajari, itu aja sih. Jadi Bu mendukung untuk teori-teorinya saja, Bu, ya? Untuk pengetahuan? Untuk pengetahuan aja, tidak mendukung secara sebagai menambah pengetahuan saja, itu aja sih. Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Ya, karena belum ada orang-orang yang bisa membuktikan dengan gamblang, dengan pasti, ya, dengan bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan soalnya perjalanan ilmu itu dari pertanyaan-pertanyaan dan harus teruji, ya, sampai disetujui oleh dunia internasional. Karena belum ada, masih banyak keraguan, masih ada penentangan, ya masih dibuka terus untuk penelitian ini. Baik, Bu, selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau ke peserta didik kita tetapi bertentangan dengan agama yang kita pelajari? Kalau untuk mengajar, kalau guru kan sudah ada silabusnya ya, sudah ada aturan undang-undangnya, sudah ada peraturan menterinya. Jadi guru tuh nggak bisa serta-merta saya mau nyampein ini nih gitu, nggak bisa. Itu sudah dibatasi seperti apa, kemudian ada indikatornya. Jadi kalau pertanggungjawabannya biarlah yang menyusun silabus itu di atas orang-orang menteri-menteri, tapi guru juga kalau misalnya dari silabusnya itu hanya bikin siswanya bingung, ya enggak juga. Biasanya saya pilah lagi, tapi pemerintah itu suka kasih silabus dengan permen-permennya itu, peraturan pemerintah sudah ada batasan seperti itu. Malah sekarang diwajibkan untuk mengkaitkan dengan nilai-nilai agama. Jadi sekarang juga guru harus lihat, oh ini nilai agamanya apa, seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih ke siswa sih, harus juga sesuai dengan aturan. Ya, berarti tetap dibarengi sama agama ya, Bu, ya? Teori evolusi sama agama tetap Iya, harusnya, cuman kadang saya nggak harusnya memang kerjasama sama guru agama ya. Kemudian ini gimana ini? Jadi kalau sebetulnya kalau saya ngajar evolusi itu sisa waktu ya, karena semester 6 gitu udah dubur-dubur mau ujian. Kadang-kadang kalau teori evolusi bioteknologi itu udah tinggal sedikit kasih. Kemudian saya nggak terlalu banyak mengajar tentang teori evolusi, saya kadang-kadang lebih menekankan ke bioteknologi. Jadi teori-teori evolusi ini biasanya cuma sedikit aja, karena memang di beberapa waktu sih selalu begitu tiap tahun ya. Ibu, pertanyaan terakhir,
bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Kembali lagi, saya akan tekankan kepada siswa, kalau ini tuh ada orang yang melakukan penelitian dengan bukti-buktinya ini loh pendapat dia, seperti itu. Dan apakah kamu boleh tidak percaya? Boleh. Boleh percaya? Boleh. Boleh mengikuti? Boleh. Tapi ini hanya pendapat orang dan sewaktu-waktu pastinya ada orang yang meneliti lagi, mungkin siswa saya bisa menentangnya atau justru dari data si peneliti itu bisa jadi awal siswa itu melakukan penelitian juga, entah pas dia di perguruan tinggi, entah dia menurut buku-buku. Jadi pendapat orang gitu, hanya ditekankan bahwa ini adalah teori yang dikemukakan oleh seseorang dan masih terus berkembang dan nggak akan selesai menurut saya. Jauh Pak. Ibu, terima kasih waktunya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami tentang teori.